Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di sini ya. Dan kalau di video-video sebelumnya gua kan ngebahas kisah hidup orang-orang yang cukup terkenal di bidangnya ya, yang berakhir ironi kan. Dan di video kali ini gua balik lagi buat ngebahas kisah pernegaraan, isu sosial gitu kan ceritanya kan. Yang lebih tepatnya itu gue pengen ngebahas negara Cina lagi. Jadi bahasan kali ini masih ada nyambungnya sama video gue yang sebelumnya yang ngebahas soal kota-kota modern Cina yang gak ada penghuninya. Sedangkan kali ini yang mau gue bahas itu adalah bangunan-bangunan di Cina yang secara konstruksi itu ngebahayain nyawa rakyatnya sendiri. Jadi di sana itu ada istilah tofu drag project yang ngegambarin kalau bangunan-bangunan tinggi dan fasilitas umum di Cina itu kayak tofu drag atau ampas tahu. Jadi bisa lu bayangin gimana ceritanya itu bangunan-bangunan tinggi, jembatan super modern, bahkan sampai ke jalan raya. Itu semua kalau lu pukul pakai benda keras itu bisa keropos atau ambles gitu. Gimana ceritanya negara Cina yang udah maju kayak sekarang malah punya infrastruktur yang jelek banget kayak gitu, kayak dikorup gitu kan. Mari kita bahas videonya. So let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita bahas tofu drag ya. Jadi istilah tofu drag sendiri itu pertama kali diomongin sama mantan Perdana Menteri Cina pada tahun 1998. Waktu itu tuh yang menjabat itu Chu Rongqi. Dan istilah tofu drag ini keluar setelah dia jalan ke tanggul penahan banjir yang ada di sungai Yangtze. Kenapa bisa keluar istilah tofu drag alias ampas tahu ini? Ya karena pada saat itu tanggul penahan banjir yang dia lihat itu kualitasnya benar-benar hancur banget. Dengan tembok yang gak kokoh dan punya banyak pori-pori. Jadi kebayangkan ya seberapa parahnya itu bangunan fasilitas krusial tanggul aja itu juga nggak bener gitu konstruksinya. Kan bisa ngorbanin puluhan ribu orang kalau misalnya sampai jebol. Nah tapi kalau itu di tahun 1998 setelah tahun segitu gimana perkembangannya? Ya jawabannya adalah sama aja. Karena bahkan sampai 1-2 tahun ke belakang aja itu cukup banyak kasus kecelakaan yang dikarenakan si bangunan-bangunan ampas tahu ini. Oke, tapi sebelum ke contoh atau studi kasus si ampas-ampas tahu ini, gue bakal jelasin dulu apa yang bisa ngebuat bangunan itu dikategorikan sebagai bangunan ampas tahu. Atau ini tuh cuman istilah lebay doang. Nah jadi jawabannya itu bisa kalian lihat nih di layar kalian. Segimana hancurnya itu bangunan-bangunan yang ada di Cina. Walaupun secara arsitektur dan tata kota mereka itu udah keren-keren aja gitu sebenarnya. Jadi udah mulai bisa kebayang lah ya. Kalau dari bahan bangunannya aja, ini kontraktor-kontraktor yang ngebangun itu pakai bahan-bahan yang beneran scam. Coba kita mikir bareng-bareng deh, kalau itu besi baja yang harusnya jadi rangka rumah kita aja diketok patah, gimana caranya itu bisa menahan bangunan-bangunan yang tinggi? Dan menurut gua, besi-besi itu lebih cocok buat jadi properti film dibandingkan buat jadi pondasi bangunan rumah gitu. Udah gitu nggak cuma di bagian pondasi dan pilarnya doang yang pakai besi baja KW super kayak gitu. Tapi sampai tembok jadinya pun juga punya kualitas yang nggak kalah hancurnya. Karena kalau kita lihat video-video orang yang tinggal di Cina, nggak sedikit juga masyarakat Cina yang dapat kualitas rumah yang hancur banget, yang bahkan temboknya bisa keropos dan beneran jadi kayak tahu. Terus dengan ini kan berarti udah jelas yang jadi masalah itu ada di kontraktor dan juga pejabat yang ngurusin daerah pembangunan gedung-gedung ampas tahu ini. Dan seharusnya isu ini bisa dikelarin dengan mudah dong karena akar masalahnya kan tahu. Apalagi di Cina kan gampang banget tuh ngehukum koruptor pakai hukuman mati. Tapi kenyataannya enggak. Ini fenomena gedung ampas tahu tuh malah udah tersebar ke seluruh Cina dan udah susah banget buat ditanggulangin sebenarnya. Kenapa? Karena fenomena ini terjadi barengan sama pembangunan Cina yang gila-gilaan di tahun 2000-an. Dan di saat-saat proses pembangunan yang gila-gilaan ini, di saat yang bersamaan itu regulasi dan standarnya masih belum jelas pada saat itu kayak gimana. Yang akhirnya ngebuat ini pebisnis kontraktor bisa seenaknya aja bikin tempat tinggal-tinggal mewah yang aslinya itu sebenarnya kualitasnya hancur banget. Jadi memang kayak yang kemarin gue bahas soal kota-kota mati di Cina. Nah si bangunan-bangunan tahu ini itu juga ada di antara kota-kota yang dibangun di tahun 2000 sampai 2012-an.
Jadi emang ini udah kayak bom waktu buat masyarakat Cina, yang mereka itu nggak tahu kapan ini bangunan-bangunan yang mereka tinggalin sekarang itu mungkin bakal rusak atau bahkan amit-amitnya sampai roboh di masa depan. Lagi mandi meledak gedungnya kan. Jadi memang fenomena ini tuh bukan hal sepele yang cuma sekedar bikin nama baik negara mereka tuh tercoreng. Tapi secara keamanan buat masyarakatnya juga ini udah nihil banget. Dan secara perekonomian juga ini bisa ngebuat masyarakat Cina ketonjok. Karena kalau mereka udah spend sekian banyak uang buat tempat tinggal, terus tempat tinggalnya hancur lebur, mereka mau tinggal di mana? Apalagi kalau duitnya mereka itu udah masuk semua buat beli rumah tahu ini. Dan di sini gue ambil beberapa studi kasus buat nunjukin realitanya kalau ini bangunan tahu itu beneran ampas. Jadi walaupun istilah ampas tahu ini awalnya dicetusin sama mantan PM-nya Cina, tapi memang beritanya itu cukup pasang surut lah bisa dibilang. Tapi beritanya ini jadi meledak di tahun 2010-an lagi. Setelah ada beberapa kecelakaan yang berhubungan sama pembangunan fasilitas-fasilitas ampas tahu ini. Salah satu contohnya itu ada di bulan November 2010 waktu 53 orang itu meninggal karena ada kontraktor yang pakai tukang las yang gak berlisensi. Terus gedungnya kebakaran, lu bayangin. Udah gitu sebelumnya di 2007 juga ada masalah besar buat Cina. Setelah jembatan di daerah Hunan itu roboh waktu dibangun. Dan ada 64 korban jiwa pada saat itu. Jadi memang dengan kasusnya si jembatan roboh ini, kita juga jadi tahu kalau kaliber masalah perampas tahuan ini itu bukan cuma sekedar dari masalah hunian komersil doang. Tapi sampai ke fasilitas publik pun mereka cukup punya banyak masalah. Terus lanjut lagi ke yang lebih baru studi kasusnya. Di tahun 2021 itu ada fenomena yang memang semakin diketahui banyak orang. Jadi di kasus yang kali ini itu dilakuin sama pemerintahnya sendiri. Setelah ngelihat kalau kota Chengzhou itu harus dibenahin tata kotanya katanya. Terutama karena drainase daerah tersebut gak cukup buat ngebuang debit air hujan yang deras di sana. Jadi intinya Cina tuh kan penduduknya udah mulai banyak yang pindah dari desa ke kota. Yang per data 2019 aja 60% penduduk Cina itu tinggalnya di kota. Makanya dengan sebegitu besarnya laju urbanisasi di sana, kebutuhan akan air bersih juga kan pasti nambah secara signifikan. Makanya dengan adanya kebutuhan air yang naik drastis, pemerintah itu mau ngebuat sistem drainase yang efektif buat mencegah banjir di musim hujan. Tapi di sisi lain mereka juga nggak mau pakai sistem selokan dari bahan beton, karena kan mereka butuh banyak suplai air tanah dan kalau pakai beton ya nggak bakal balik lagi ke tanah airnya. Makanya mereka itu came up dengan inovasi Sponge City alias kota busa yang intinya bisa ngebuat penyerapan air di kota tersebut itu jadi maksimal dan juga bisa mencegah banjir. Per 2020 itu pemerintah Cina udah ngabisin anggaran sebanyak 58,48 miliar yuan. Yang kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 113 triliun kalau pakai kurs sekarang. Dan dengan uang 113 triliun, si Sponge City ini akhirnya ngalamin yang namanya hujan deras di bulan Juli tahun 2021. Yang kejadiannya apa? Banjir dia guys. Jadi memang ternyata proyek 100 triliun ini itu tidak berhasil. Dan begitu kena hujan deras sekali langsung banjir karena ya sistem penyerapannya ternyata tidak berhasil. Jadi memang dari pendapat beberapa ahli juga solusi penyerapan air ini tuh nggak bisa jadi satu-satunya solusi. Dan kota itu tetap butuh yang namanya drainase beton. Karena ya kapasitas penyerapan tanah terhadap air juga nggak bisa sampai sebanyak itu. Karena kalau lu pada pernah ke daerah sungai itu kan juga kalau musim hujan pasti ada banjir-banjirnya dikit. Makanya gak sedikit juga yang nganggep kalau ini tuh proyek ampas tahu juga alias proyek korupsi yang ngambil anggaran tanpa ada hasil. Karena selain dari masalah drainase yang tidak work sama sekali, pemerintah Chengzhou juga diduga nutup-nutupin data korban banjir si kota Chengzhou ini sendiri. Dan bahkan video-video dari orang yang ada di lokasi banjir itu juga pada hilang semua tanpa jejak. Cina lah biasa. Jadi dari beberapa minggu setelah banjirnya kejadian, data resmi yang disebar ke publik itu ngasih tahu kalau korban meninggal yang ada itu di angka 302 orang dan korban hilang itu ada di angka 50 orang. Sedangkan pemerintah pusat itu nuduh kalau pemerintah Chengzhou itu nutupin setidaknya 139 korban meninggal akibat banjir tadi. Jadi kan harusnya total hampir 500 orang. Jadi memang cukup aneh lah kejadian pasca banjir ini, terutama di jumlah korban yang terdampak banjir. Tapi kalau barusan itu kan lebih ke masalah korupsi dan betapa ignorantnya pemerintah Chengzhou sama mitigasi pencegahan bencana. Terus apa masalah yang nunjukin langsung proyek ampas tahu yang ada di Cina? Dan jawabannya itu ada di perumahan warga yang tersebar di banyak daerah di Cina. Yang kondisinya itu hancur banget guys. Jadi kalau lu lihat nih videonya, itu tembok sama lantai rumah itu benar-benar bisa dijebol pakai tangan kosong gitu ya. Udah gitu tangga yang ada di luar ruangan juga bisa lu jadi bubuk gitu kalau lu injek gitu. Dan outer layer dari gedung-gedung yang ada di sana juga beneran bisa dicabut gitu.
tanpa pakai alat apapun, lo bayangin, kayak pasang Lego. Tapi yang barusan gue bilang itu masih ada di taraf mendingan. Dan yang beneran parah itu salah satu kasusnya yang terjadi di bulan Juli 2023 kemarin di kota Cikihar. Jadi di tanggal 23 Juli kemarin ada kecelakaan di gor salah satu sekolah yang langit-langit sama atapnya itu ambrol. Waktu ada 19 siswi dan juga 2 pelatih voli yang lagi latihan. Dan 11 dari mereka itu akhirnya meninggal dunia. Tapi masih dengan segala kontroversinya, pemerintah Cina juga malah nge-handle ini dengan sangat tidak profesional. Dengan lebih milih buat ngelakuin damage control ke publik dibandingkan ngasih pertanggungjawaban ke keluarga korban yang udah meninggal. Dan publik juga ikutan geram karena ini sekolah juga jadi salah satu contoh hasil tofu drag yang udah bikin korban jiwa makin banyak. Udah gitu korban-korbannya ini masih pada sekolah lagi kan, generasi penerus bangsa gitu. Dan yang bikin masyarakat makin kesel itu juga karena udah terbukti kalau ini tuh masalah dari kontraktor yang ngebangun gor sekolah itu. Korup ini pasti. Karena dari data yang dilaporin, atap dari gor itu ambrol karena ada sisa bahan bangunan yang ditaruh gitu aja di atas atapnya. Udah gitu bahan bangunannya itu ternyata nyerap air dan bisa jadi berat banget kalau disimpan gitu aja. Dan selain dari bikin beban di atas bangunan, bangunannya sendiri juga diduga punya masalah konstruksi yang akhirnya bikin dia ambrol dan ngorbanin 11 orang. Lagi main volley enak-enak gitu kan. Kejadian ini juga jadi nyambungin benang merah ke bencana gempa Sichuan yang terjadi di tahun 2008. Di mana waktu gempa itu ada total 7.000 kelas yang hancur. Dan ada seenggaknya 10.000 anak sekolah yang jadi korban jiwa. Makanya gak heran kalau masyarakat luas itu juga ikutan marah sama pemerintah karena hal ini. Terutama karena dari tahun 2008 itu bisa dibilang gak ada perubahan untuk jaminan keamanan siswa-siswi di Cina. Dan kalau kita merujuk ke data yang ada, bisa dilihat kalau kerusakan bangunan pemerintah dan sekolah itu perbandingannya 1:11. Alias di setiap 11 bangunan sekolah hancur, cuma ada 1 bangunan pemerintahan yang hancur. Jadi bisa diartikan juga, kalau kualitas bangunan pemerintahan sama bangunan sekolahan itu, ya bangunan sekolah ampas tahu banget. Karena hancur mulu. Yang dengan kata lain juga nggak aman sama sekali buat anak-anak sekolah yang ada di sana. Terus kalau begitu, apa yang dilakukan pemerintah Cina buat masalah tofu drugs yang udah ada lebih dari 20 tahun ini dan bahaya banget? Sebenarnya semenjak pemerintahannya Presiden Xi Jinping, dia udah ngeberlakuin pemberantasan korupsi yang cukup masif. Cuma di bagian pembangunan ampas tahu ini, kayaknya mereka belum bisa ngekat jalur duit kolong mejanya. Karena kalau dengan 20 tahun kualitasnya masih sama, berarti kan itu vendor atau kontraktor yang menangin tender juga nggak berkualitas dan dia doang. Dan kalau kita lihat balik ke data tahun 2011, korupsi di ranah konstruksi bangunan kayak gini emang udah cukup banyak banget. Yang berarti kan mereka ini butuh nyogok-nyogok pejabat dengan nominal yang nggak kecil supaya bisa bikin bangunan dengan harga murah. Makanya karena budget mereka itu udah dipakai buat nyogok juga, yang diutamakan sama mereka itu ya cuman visual bangunannya doang, tanpa peduli sama yang namanya kualitas bahan bangunannya. Jadi memang sangat masuk akal kalau di sana itu pilar baja bisa dipaten pakai tangan, tembok beton bisa dihancurin pakai tangan juga, kabel-kabelnya juga pada tipis dan masih banyak kebobrokan lain. Jadi Gatot kaca loh kalau di Cina. Sebenarnya masih banyak banget studi kasus lain yang ngorbanin harta benda sama korban jiwa karena masalah tofu drag ini. Bahkan jembatan-jembatan layang yang keren-keren banget juga ternyata ada yang jebol tiba-tiba. Ada yang jebol karena nggak kuat nahan beban truk tronton. Dan pemerintah malah nyalain supirnya nggak punya logika. Kan sinting ya menurut gue ya. Dan masih banyak kasus-kasus bangunan rubuh lain yang cukup nggak masuk akal sebenarnya. Karena kalau kita lihat tuh normal-normal aja dari luar bangunannya. Tapi ternyata dalamnya tahu guys. Ya, jadi itulah dia. Ternyata memang korupsi bangunan-bangunan itu tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Aspal-aspal kita tuh yang di Lampung itu ternyata masih dikategorikan biasa gitu karena paling cuman rusak aja dikit gitu, jalannya sulit gitu. Kalau di Cina ternyata beneran bisa dikeprak hancur guys. Dan ya berarti memang bukan masalah negara maju atau enggak, tapi ini masalah mental bapak-bapak pejabat yang perutnya buncit-buncit semua itu gitu ya. Enggak semua sih, oknum-oknumnya aja yang buncit karena kurang fitness mungkin kan. Sekarang anggota DPR juga banyak yang fitness ya, jadi badannya fit juga gitu. Tapi enggak semuanya korup lah, sedikit yang korup, cuman banyak yang ketahuan gitu. Jadi itu aja. Kalau misalkan rumah kalian misalnya dibangun sama pemerintah terus lu coba tes ditonjok jebol lah, berarti korup gitu pasti guys ya, harusnya ya. Jadi kalau misalkan komentar terkait dengan isu kali ini silahkan drop komentar. Atau mungkin kalian udah pernah mengalami hal-hal seperti ini. Misalnya rumah subsidi atau kawan-kawannya yang ternyata tidak seaman itu untuk ditinggali. Sampai jumpa semua di pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di kasus-kasus selanjutnya. Karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys.
lost myself. I waited still for a glimmer to arise.